Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit membahas tentang peradaban Islam Indonesia prakemerdekaan. Teori kedatangan Islam di Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia atau bisa dikatakan Nusantara sekitar tahun 1300. Perantaranya, Islam masuk ke Indonesia dengan adanya sistem dakwah yang dilakukan kepada penduduk Nusantara yang mayoritas agamanya Hindu dan Buddha. Dakwah Islam ini dilakukan dengan perantara para pedagang yang mengadakan kontak dengan pengusaha pribumi. Selain melalui dakwah Islam, masuknya Islam ke Indonesia juga melalui proses perdagangan dan juga melalui proses pendidikan dan juga melalui proses-proses yang lain. Berikut adalah beberapa teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Antara lain, 1. Teori Arab, 2. Teori India, 3. Teori Gujarat, dan 4. Teori Cina, dan yang kelima teori Persia. Teori Arab, datangnya Islam ke Indonesia langsung dari Arab karena orang Muslim wilayah Melayu berpegang pada madhab Syafi'i. Sedangkan teori India, Islam datang dari India. Teori ini lahir selepas tahun 1883 Masehi. Seperti itu teori India. Sedangkan teori Cina, Islam datang ke wilayah Nusantara dari Cina. Orang Cina bergabung dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Teori Cina ini jika dilihat dari beberapa sumber luar negeri maupun lokal dapat diterima. Karena banyak masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan di Pulau Jawa. Sedangkan teori yang keempat yaitu teori Gujarat. Masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Pendapatnya juga didasarkan pada bukti batu nisan Sultan pertama dari Kerajaan Samudra, yaitu Malik As-Soleh yang wafat pada 1297. Seperti itu. Sedangkan teori yang terakhir, teori Persia. Di sini teori Persia itu proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia. Pencetus dari teori ini adalah Husain Dejaja Diningrat, seorang sejarawan asal Banten. Teori Persia lebih menjelaskan tentang kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan mempunyai kesamaan dengan Persia. Contohnya seperti tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atau kematian Husain bin Ali. Tradisi ini adalah ajaran mistik yang banyak kesamaan, misalnya antara ajaran Syekh Siti Jenar dari Jawa Tengah dengan ajaran Sufi Al-Hallaj dari Persia. Selanjutnya, Islam masuk ke Pulau Jawa diperkirakan pada abad ke-11 Masehi dengan ditemukan makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik yang berangkat pada tahun 475 Hijriah sampai 1082 Masehi. Data sejarah lainnya menyebutkan bahwa Islam masuk ke Pulau Jawa pada abad ke-12 sampai 13 Masehi. Ke Maluku sekitar pada abad ke-14 Masehi. Sedangkan ke Kalimantan awal abad ke-15 Masehi. Ke Sulawesi abad ke-16
Masehi. Adapun perkembangan selanjutnya, Islam berkembang secara lebih besar pada abad ke-12 Masehi menurut para sejarawan Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur. Sehingga dengan cepat dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Jalur-jalur yang dilakukan oleh para penyebar Islam yang mula-mula di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, melalui jalur perdagangan dan juga jalur perkawinan dan juga jalur tasawuf dan juga jalur politik dan yang terakhir jalur budaya. Baik, saya ingin mengupas sedikit satu persatu tentang jalur-jalur awal mula Islam di Indonesia. Pertama, jalur perdagangan. Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Mereka yang melakukan dakwah Islam sekaligus menjadi pedagang, seperti itu. Sedangkan yang melalui perkawinan, para penyebar Islam melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Yang melalui jalur tasawuf, para penyebar Islam ini terkenal sebagai pengajar tasawuf. Oleh karena itu, penyebaran Islam kepada masyarakat Indonesia melalui jalur tasawuf bisa dikatakan jalur mistik. Seperti itu. Ini mudah diterima karena sesuai dengan alam pikiran masyarakat Indonesia. Misalnya, menggunakan ilmu kesaktian dalam proses penyebaran Islam kepada penduduk setempat. Seperti itu. Menggunakan ilmu kesaktian dalam proses penyebaran Islam kepada penduduk setempat. Sedangkan jalur yang keempat yaitu melalui jalur pendidikan. Dalam Islam, Indonesia juga melakukan melalui jalur pendidikan seperti pesantren, seperti masjid, lain-lain seperti madrasah yang dilakukan oleh guru-guru agama, para kiai dan para ustadz seperti itu. Yang kelima, melalui jalur kesenian. Para penyebar Islam juga menggunakan jalur kesenian dalam rangka penyebaran Islam, antara lain dengan menggunakan wayang seperti itu, sastra, dan berbagai kesenian-kesenian lainnya. Selanjutnya, jalur politik. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan tersebut menerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan serta politik banyak menarik penduduk kerajaan yang bukan Islam memeluk agama Islam, seperti itu. Selanjutnya, agama dan kekuatan politik di masa kolonialisme. Sebelum Islam datang di Indonesia telah ada kerajaan Hindu dan Buddha, sesuai yang telah saya paparkan di atas. Ya. Pada abad ke-7, Islam telah menyebar di luar Indonesia. Pada abad ke-7. Masuknya Islam di daerah Indonesia tidak bersamaan. Keadaan politik dan sosial budaya ketika didatangi Islam juga berlainan. Datangnya orang-orang Islam ke daerah yang baru disinggahi sama sekali belum diperhatikan dampak-dampak politiknya. Karena awalnya mereka datang halnya untuk berdagang, ya.
Datangnya mereka hanya untuk berdagang. Pada abad ke-13, kerajaan memasuki masa kemunduran. Dalam hal ini, perdagangan Muslim memanfaatkan politiknya dengan mendukung daerah-daerah yang muncul dan menyatakan diri sebagai kerajaan Islam. Islam adalah sebagai agama yang telah memberikan corak kultur bangsa Indonesia dari berbagai kekuatan politik yang menguasai struktur pemerintahan sebelum datangnya Belanda, Jepang, dapat dilihat dari munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Islam di Sumatera. Seperti apa Islam di Sumatera? Ada 3 kerajaan yang terkenal di Sumatera yang telah memposisikan Islam sebagai agama dan kekuatan politik yang mewarnai corak kebudayaannya, yaitu Perlak, Pasai, dan Aceh. Pada abad ke-7, pada abad ke-8, Sumatera terbagi dalam ke-8 kerajaan besar yang semuanya menyembah berhala atau patung, kecuali 1 kerajaan yang berpegang pada Islam, yaitu Kerajaan Perlak. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Kerajaan Perlak pada dasarnya mengikuti sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh Daulah Abbasiyah, yaitu kepada pemerintahan yang dipegang oleh Sultan dengan dibantu oleh beberapa wazir. Kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan oleh penjajah Portugis Krisdani dengan memperakarsai negara Islam bersatu, yaitu menyatukan tenaga politik Islam ke dalam sebuah negara yang kuat, ya, sebuah negara yang kuat dan berdaulat yang diberi nama Aceh Besar. Selanjutnya, setelah Islam di Sumatera, sekarang saya bahas Islam di Jawa. Penyebaran Islam pertama di Jawa adalah Wali Songo. Tidak hanya berkuasa di bidang agama, Wali Songo tersebut, melainkan juga berkuasa di dalam bidang sosial dan berkuasa di dalam bidang politik. Bahkan ketika seorang raja seakan-akan baru sah sebagai raja kalau sudah diakui atau sudah diberkahi oleh para wali songo. Dalam pencaturan politik, Islam juga memosisikan diri ketika melemahnya kerajaan Majapahit yang memberi peluang kepada penguasa Islam di pesisir untuk membangun pusat-pusat kekuasaan yang independen atau kekuasaan yang tetap, seperti itu. Independen itu tetap. Di samping kekuatan politik Islam yang memberi kontribusi besar terhadap perkembangannya, Islam juga hidup di dalam masyarakat dan juga dapat memberi dorongan kepada penguasa non-muslim untuk memeluknya. Dengan kata lain, para bupati telah menjadikan agama Islam sebagai instrumen politik untuk memperkuat kedudukannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, saya akan jelaskan Islam di Kalimantan dan juga Maluku dan Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Daha,
Kerajaan Daha itu ada di Banjar, yang beragama Hindu. Berkat bantuan Sultan Demak dan rakyatnya masuk Islam sehingga berdirilah kerajaan Islam di Banjar.